Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sukra Khairunisa. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari jurusan Pendidikan Geografi kelas 3C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Handasah yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif MPD. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang jenis alat ukur tanah serta fungsinya dan cara penggunaannya. Alat ukur sederhana yang pertama ada meteran. Meteran atau pita ukur biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Fungsi dari meteran yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Biasanya satuan yang digunakan terdapat dua ukuran, yaitu satuan ukuran metrik, milimeter, sentimeter, meter, dan satuan Inggris, inci, feet, yard. Cara menggunakan meteran cukup dengan merentangkan meteran dari suatu titik ke titik lainnya pada suatu objek bidang yang akan diukur. Yang kedua, alat ukur sederhana kompas. Komponen utama yang ada di dalam ukuran ini yaitu jarum dan lingkaran berskala, di mana salah satu ujung jarum tersebut dibuat dari magnet atau besi berani. Bagian tengah jarum dipasang sebuah sumbu sehingga jarum dapat bergerak bebas ke arah horizontal sesuai dengan arah medan magnet bumi yaitu utara dan selatan. Fungsi dari kompas yaitu menentukan arah dari mata angin dan petunjuk arah terutama utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukkan pada besaran azimut atau besarannya sudut yang dimulai dari arah utara ke selatan, membuat siku-siku dan mengukur sudut horizontal. Cara penggunaan kompas yaitu pegang dan atur arah kompas dalam keadaan mendatar sehingga jarum dapat bergerak dengan bebas. Jika kompas memiliki cairan nifo, usahakan agar gelembung tepat berada di tengah. Alat ukur sederhana 3 klinometer. Salah satu alat ukur sederhana ini digunakan untuk mengukur sudut evaluasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat di garis datar dengan titik puncak sebuah objek. Secara keseluruhan, klinometer untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut evaluasi. Fungsi klinometer adalah untuk menentukan besaran sudut elevasi saat mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Cara penggunaan alat ini sebaiknya dilakukan oleh dua orang, salah satu orang memegang dan melakukan pengamatan atau membidik objek yang diukur, sedangkan yang lain membaca sudut dan mencatat hasil pengamatan. Alat ukur optik yang pertama, teodolit. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut tegak atau sudut vertikal dan sudut mendatar atau sudut horizontal. Fungsi dari teodolit yaitu untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, dan juga pengamatan matahari. Tidak hanya itu, teodolit juga bisa berfungsi seperti PPD jika sudut vertikal diubah menjadi 90 derajat. Teropong yang ada di teodolit membuatnya dapat membidik ke segala arah. Pada konstruksi bangunan, teodolit dapat berfungsi untuk menentukan sudut siku-siku pada pondasi dan juga mengukur ketinggian bangunan bertingkat. Untuk menggunakan teodolit, pastikan posisi tripod atau penyangga panjang pada tempat yang datar dan atur ketinggiannya sekitar tinggi dada. Kencangkan skrup pengunci pada kaki penyangga panjang. Usahakan plat T-bar untuk meletakkan teodolit dalam keadaan datar. Letakkan teodolit kemudian kencangkan skrup pengunci. Atur nino sampai sumbu 1 berada pada posisi vertikal dan atur juga nifo pada tabung agar sumbu 2 berada pada posisi mendatar. Atur teodolit hingga berada pada posisi tengah titik ikat atau BM. Alat ukur optik yang kedua, waterpass. Termasuk ke dalam alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur benda tinggi dari suatu titik atau lebih. Penggunaan waterpass pada saat ini sangat luas. Terdapat beberapa syarat dalam penggunaan waterpass, yaitu syarat dinamis, sumbu 1 vertikal, dan syarat statis, garis yang mendatar pada bagian diafragma, sejajar sumbu 1, garis nifo tegak sumbu 1, garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nifo. Cara penggunaan waterpass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sebagai penyangga dan posisikan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat, serta plat tempat dudukan waterpass tidak dalam keadaan miring. Letakkan waterpass di atas plat tersebut. Usahakan waterpass untuk tidak bergerak atau dalam keadaan stabil. Atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skrup penyeimbang nifo. Tepatkan gelembung nifo berada di tengah lingkaran. Alat ukur elektronik yang pertama, GPS. GPS merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit, radio, navigasi, dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi satelit dan penggunaan dengan penerimaan khusus. Menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi,
Hasil yang diberikan gambaran permukaan bumi dalam bentuk 3 dimensi. Fungsi GPS tidak hanya untuk kepentingan militer, survei pemetaan, ataupun geodesi saja, tetapi untuk penelitian geofisika. Di balik kelebihan yang dimiliki oleh GPS, alat ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan pada tempat yang tidak mampu menerima sinyal GPS oleh antena alat penerimaan yang berada di dalam ruang bawah terowongan atau di bawah air. Cara penggunaan GPS: pertama, nyalakan perangkat GPS, tunggu hingga sinyal terhubung, atur untuk menambah halaman hingga muncul halaman area calculation, kemudian tekan tombol start lalu enter. Jika tombol start berubah menjadi tombol stop, berarti GPS sudah dapat digunakan. Alat ukur elektronik kedua, total station, merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan tedoloid. Namun alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaan, total station perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronik. Untuk penggunaan total station, pastikan posisi tripod sudah stabil dan kuat untuk menopang total station dan terletak di titik koordinat yang telah ditentukan. Atur nivo di kedua sumbu agar tepat pada posisi di tengah lingkaran dan sejajar dengan posisi kita saat berdiri. Jika sudah sesuai dengan semua berada pada posisi yang tepat atau gelembung nivo berada di tengah, total station siap digunakan. Sekian penjelasan saya tentang jenis alat ukur, fungsi, dan cara penggunaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.